dengan tidak memberlakukan beberapa ritual adat hubungan dengan pernikahan. Di balik sunyi bukit-bukit Parai Paluhamu, berdiri sebuah gereja sederhana, namun syarat makna. Inilah tempat awal mula gereja bebas tumbuh di Sumba Timur. Sekitar tahun 1970-an, kabar Injil dibawa oleh para koloni Belanda, membawa terang baru bagi kampung ini. Di tengah kuatnya adat dan tradisi leluhur, mereka berdiri dengan iman. Bukan tanpa tantangan, tapi perlahan Injil diterima, dan gereja ini menjadi pusat pengharapan, pendidikan rohani, dan perubahan hidup bagi banyak orang. Setelah perjalanan yang cukup panjang, kami pun bertemu dengan Pak Pendeta Amos Bunga STH. Pertama perlu saya perkenalkan diri bahwa saya Pendeta Amos Bunga, pendeta di gereja bebas Sumba Timur. Khususnya saya melayani di gereja bebas Parai Paluhamu di sini, yang mana dalam sejarahnya, kita belajar sejarah dulu ini, bahwa gereja ini adalah gereja yang berdiri atas pelayanan misi dari Belanda sekitar tahun 1880-an. Itu pelayanan misi dari Belanda bersamaan dengan gereja GKS, gereja reformasi. Itu semua adalah satu kesatuan sebenarnya. Kemudian dalam perjalanan sejarah tahun 1938 terjadi masalah di dalam misi sending itu, sehingga pecahlah antara GKS dengan gereja kita, gereja bebas Sumba Timur. Setelah itu tahun 1952 teringat persis lagi, itu pecah lagi dengan reformasi, gereja-gereja reformasi Indonesia, GGRI. Sehingga sejak tahun itulah gereja bebas ini berjalan, ada sampai sekarang di sini. Dan pusat gerejanya di awal-awal itu ada di Maumaru. Baru pada tahun 1970-an, 72 mungkin itu baru dari Maumaru pindah ke sini. Dan sekarang kalau adik-adik tadi lihat, kompleks gereja ini seluas 200 hektar. Ada di sini, inilah yang namanya pusat gereja. Pusatnya gereja bebas di Sumba Timur yang ada ini, ada 14 gereja berdiri sendiri, pusatnya di sini. Jadi benar sudah adik-adik datang di sini untuk mencari tahu. Nah, sekarang apa kira-kira yang menjadi perbedaan yang tadi ditanyakan? Untuk perbedaannya sebenarnya yang pertama adalah misi pelayanan penginjilan itu masih sedang berjalan. Misi pelayanan penginjilan bahwa gereja-gereja bebas Sumba Timur adalah gereja yang masih konsen dalam penginjilan. Wajib itu, karena bagaimanapun misi utama kita yang diberikan oleh Kristus itu adalah pergi beritakan Injil. Itu yang utama. Sehingga tugas gereja sekarang adalah memberitakan Injil, dan itu masih sedang terjadi. Tetapi menjadi ciri khas gereja ini saat ini adalah dengan tidak memberlakukan beberapa ritual adat yang berhubungan dengan pernikahan, perkawinan, dan kematian. Perkawinan khususnya ini dalam konsep Belis yang ada di Sumba, Kenoto yang ada di Sabah. Kalau dalam hubungan dengan kematian, gereja-gereja bebas juga sudah tidak menyetujui untuk melakukan semua ritual adat, kecuali kalau mau meninggal hari ini, acara keluarga 3-4 hari atau mungkin 1 minggu kubur. Itu untuk kematian. Kalau berbicara tentang Belis
Ya mungkin itu salah satu yang menjadi utama, yang kelihatan di luar, di publik, kami itu sepertinya memang tidak melakukan belis, dan memang benar tidak melakukan belis. Itu yang ciri khas. Mungkin pertanyaan lanjutan, bahwa mengapa tidak dijalankan belis? Ya, ini penting. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita berangkat dulu dari aturan yang ada di Negara Kesatuan Indonesia. Kalau mau nikah, kalau mau kawin, ada aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Di mana bab 1 dengan pasal 2 itu berbicara yang namanya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara satu pasangan laki-laki dan perempuan disatukan menjadi satu pasangan suami istri. Lalu dalam pasal 2 disebutkan sebuah perkawinan disebut sah itu kalau disahkan menurut agama, aturan agama masing-masing. Aturan agama masing-masing. Dan ayat 2-nya disebutkan kalau dicatatkan oleh pemerintah, atau kalau nanti dengar istilahnya pencatatan sipil atau PS. Pernah dengar kan? Nah, intinya adalah kalau mau sah sebuah nikah, sebuah perkawinan itu diberkati atau diikut aturan berlaku di agama masing-masing, dicatatkan di pemerintah, ya toh? Itu yang sah. Nah, bagaimana dengan konsep Kristen? Konsep Kristen tentang nikah. Orang Kristen itu mengakui yang namanya nikah di gereja, ya toh? Sah itu kalau nikah di gereja, diberkati di gereja orang Kristen. Orang Islam, orang yang beragama Muslim, disahkan menurut kebiasaan mereka. Nah, bagaimana dengan belis? Nah, ini penting. Belis itu sebenarnya adalah menurut pemahaman kita, kami ini, belis itu adalah suatu konsep nikah adat. Konsep nikah adat. Nah, nikah adat itu berlaku sebenarnya, ini dasarnya, bagi saudara-saudara yang berkepercayaan Marapu. Kalau pernah ikut acara belis? Pernah? Nah, waktu ada acara belis, itu kan ada dia punya unang, ya kan? Ada unang. Bicara dulu. Itu memang adalah budaya Sumba yang berakar dari kepercayaan Marapu. Mereka yang menganut Marapu itu. Nah, dalam perjalanan kan Marapu ini belum diakui awalnya sebagai kepercayaan. Dulunya negara Indonesia belum mengakui itu sebagai bagian dari kepercayaan. Baru tahun 2016 Marapu itu diakui sebagai kepercayaan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Nanti itu di-share, tolong dicari. Dicari dulu punya dasar. Itu peraturan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 kalau tidak salah, tahun 2016, di mana di situ disebutkan bahwa negara mengakui Marapu sebagai kepercayaan di Indonesia. Sebelumnya apa yang terjadi? Mau agama, mau Marapu juga, mau apapun, mereka pada akhirnya ikut KTP Kristen, ya kan? Semua yang berkepercayaan Marapu hanya boleh diakui kalau KTP beragama, entah Kristen atau Islam. Padahal mereka ini kepercayaannya Marapu. Nah, dalam perjalanan dulu bapak-bapak gereja kan menarik hatinya
orang merapu ini yang belum masuk gereja ini. Supaya mereka masuk gereja, maka bapak-bapak gereja dulu bilang, bagaimana kalau kita pakai itu belis untuk masuk di gereja. Kita masukkan dengan pendekatan Kristiani, tetapi dia punya isi di dalamnya ritual dan sebagainya, kita ambil sedikit-sedikit, perbaiki sedikit, sehingga seolah menjadi Kristen. Padahal itu semua mulai dari pembicaraan lulu, penggunaan mamuli, lulu amah, kemudian masih ada ritual-ritual lain. Yang semuanya itu adalah punyanya orang merapu. Nah, itu sebabnya dalam pandangan gereja-gereja bebas, kita tidak bisa mencampur adukan. Ya namanya Kristen, nikah Kristen itu diberkati di gereja. Sampai di situ. Yang namanya nikah adat, itu nikah adat. Jangan dicampur adukan. Nah, gereja bebas bilang, tidak bisa kita buat itu. Ditambah lagi, ada banyak kejadian akhir-akhir ini kan, ya mulai banyak lah kemudian, bahwa orang lebih mementingkan belis daripada nikah gereja, ya kan? Kalau tidak lunas ini belis, tidak boleh nikah gereja, ya kan? Maka di situ biar orang Kristen rajin gereja bagaimanapun, percaya kepada Tuhan, mau rajin buka Alkitab bagaimanapun, kalau belum bayar belis, jangan coba-coba nikah gereja. Itu kan konsepnya. Pada akhirnya apa terjadi? Ada yang kumpul kebo, tinggal saja satu rumah, tidak diberkati di gereja. Pada agama Kristen ini, tinggal satu rumah di gereja, di rumah, pada belum diberkati di gereja. Tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh begitu. Orang Kristen harus diberkati dulu di gereja, baru boleh tinggal satu rumah sebagai suami istri. Nah, yang terjadi sekarang kan tidak. Selesai dulu nikah adat. Nah, karena tidak selesai nikah adat, akhirnya lah pergi di Bali, pergi kerja di sana sini, tidak mau nikah lagi pada akhir. Punya anak, tidak nikah gereja. Nah, itu yang kami tidak mau. Kami tidak mau ada itu. Ada dilaksanakan belis di dalam gereja-gereja bebas. Itu dia punya yang di luar-luar, itu berdasarkan aturan ini, aturan itu. Lebih lanjut tentang berhubungan dengan Alkitab, dasar Alkitab. Pasti harus kita orang Kristen, kenapa tidak lakukan belis? Harus ada dasar Alkitabnya. Ada banyak sekali. Contoh, kita melihat dari kitab Kejadian. Coba dibuka dulu kitab Kejadian. Pasal 2. Ayat berapa? Ayat 18. Kejadian pasal 2. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, nanti bisa dibaca lagi lanjut sampai di ayat 25. Karena ini agak panjang. Pada intinya, dalam kitab Kejadian pasal 2 itu ada bicara begini. Nikah itu aturan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu ada di pasal Kejadian pasal 3 ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tetapkan nikah. Artinya nikah itu suci, kudus, tidak boleh dicemari. Di situ tidak ada belis-membelis, ya kan? Tidak ada belis-membelis. Suami itu Adam, dia tidur, Tuhan ambil rusuknya, kemudian hadirlah Hawa. Tidak ada belis-membelis, ya kan? Pasal 15 ayat 8 sampai 9. Kitab Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9.
Di situ ada, bisa lihat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma, lanjut. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Oke. Bahwa pelaksanaan belis itu bukan aturan yang tertulis dalam Alkitab. Itu adalah warisan nenek moyang kita. Dari kita punya nenek moyang. Dari kita punya umpu apu, kita punya kakek nenek dulu. Dan dulu dibuat waktu belum masuk gereja. Injil belum masuk di Sumba. Belum ada itu Alkitab waktu dibuat. Nah sekarang Alkitab sudah ada. Alkitab sudah ada, dan di situ kita belajar bahwa ada hal-hal yang ternyata di dalam kebudayaan belis itu ada yang tidak pas untuk orang Kristen. Ada yang tidak pas. Penggunaan tahu mamuli. Tahu mamuli. Apa itu mamuli? Kamu tahu? Tahu? Hah? Tahu bentuk kan? Tidak tahu. Mamuli itu alat kelamin perempuan. Lulu amah, tahu lulu amah? Yang beliau itu alat kelamin laki-laki. Itu dulu adalah media yang dipakai oleh bapak-bapak yang baca ini, merapu dong ini. Itu menjadi media penghubung, media di dalam ritual mereka untuk dipakai dalam sembahyangan mereka. Itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang ada sedikit ragi kekafiran, ragi yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Makanya di dalam kitab Matius juga ada itu pasal 15 mengatakan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Matius pasal 16 ayat 6. Hati-hati supaya dalam gereja itu jangan ada ragi kekafiran. Itu misalnya. Matius pasal 16 ayat 6. Berjaga-jagalah, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah itu. Kami memang memaknainya jangan sampai ada sedikit ragi, tahu ragi? Ragi itu kalau biasa buat roti, taruh sedikit saja roti mengembang, naik, no? Jangan sampai di dalam gereja ada sedikit ragi kafir, lalu masuk ke dalam gereja membuat gereja ini membuat kekristenan itu sepertinya kalah. Buktinya apa? Sekarang ini banyak orang lebih mementingkan belis daripada gereja. Itu yang mungkin beberapa hal yang bisa saya jelaskan khususnya dalam konsep belis itu kenapa kami tidak buat. Kalau untuk konsep kematian, ya kalau dalam konsep kematian ada hal-hal yang juga berbau kekafiran. Pernah ikut acara pengukuran yang Sumba asli Merak? Pernah dengar orang pukul gong? Bagaimana bunyinya? Intinya bunyi gong. Itu sebenarnya ada bunyi-bunyi yang berhubung dengan Merak. Yang bahasa Sumbanya Tandiki mana guna batu nanu makaan, artinya sudah dipukul bel. Mau bagaimana lagi? Itu sudah dia punya. Kita tidak bisa buat apa-apa lagi terhadap kematian. Belum lagi ada dia punya tangan, ada hewannya, ada korbannya, baca lagi ini hati ayam, ini dan itu semua adalah praktek dari saudara-saudara yang Merak. Nah, untuk ini perlu diingat baik-baik, bukannya kami anti dengan budaya Sumba. Bukan. Kami
ada di Pulau Sumba pakai juga budaya Sumba. Contoh, Siripina berbicara bahasa Sumba, bergaul dengan orang Sumba, ada kita buat. Hanya untuk khusus untuk belis dan kematian, penguburan, itu yang kita buat. Itu makanya di Sumba ini kalau bilang gereja bebas, yang orang akan tahu tidak melaksanakan belis, kenoto untuk orang Sabu dengan dan kematian. Itu mungkin penjelasan singkat untuk pertanyaannya.